sebenarnya ya Anies ini sebagai calon presiden itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? Jadi pernyataan ini dijadikan bahan bakar oleh hatersnya Anies, kemudian untuk menyerang Anies setiap hari. Nah, jadi menurut saya wajar kalau kawan-kawan itu memberikan benteng pertahanan. Dan Pak Sutioso itu identik banget dengan Persija, gitu kan. Tapi memang kalau Pak Anies, saya belum melihat itu, gitu ya, dibandingkan dengan Pak Sutioso yang memang membangun Persija. Kalau Erik salah, tapi dugaan saya dengan Erik sudah mengatakan serahkan ke FIFA, agak-agaknya sih Erik dalam posisi yang sedang berkontemplasi gitu ya. Survei aja nanti. Kita tanya Kang Survei dulu, Bang. Siapa tuh? Ada Rio. Coba dulu tukang survei nih. Halo, PCR tadi. pengamat politik dari Surabaya Timur. Ya. Oh, dia di Surabaya? Madura, Surabaya Timur agak dekat ke Jember, Bang. Sekarang dia di Madura ini? Ya, pokoknya dia selama-lamanya di daerahnya adalah Madura ini. Dia kalau nggak daerahnya, kalau nggak di Jakarta berarti di Madura ada. Penugasan Surabaya Timur. Surabaya Timur. Dia nggak mau dianggap orang Madura, Surabaya Timur, Bang. Sebenarnya kalau lihat jaket sama merahnya itu nggak usah disebut lagi Madura, orang udah tahu itu masih Madura. Dia kecewa banget Stadion Madura ini nggak dipakai buat U17 ini kan. Iya. Stadion Ratu Pamilingan itu. Belum ada yang standar FIFA. Standar Standarnya baru standar liga ya? Iya, standar NU mungkin ada. Kalau Madura itu nggak penting lapangan bola, yang penting pabrik rokoknya banyak kan gitu. Om Rio, gimana Anda melihatnya nih Om Rio? Ini problematika teknis ya kan, kita dari tadi ngomong teknis kita pun nggak paham. Iya makanya. Soal rumput rumput ya kan, segala macam pintu lah. Kayaknya Pak Erick Thohir saya lihat dari awal jadi Menteri BUMN ini keributannya malah di bola bukan di menterinya ini nih. Dari awal nih. Apakah ini juga akan memberikan benefit elektoral atau gimana gitu? Nah, ini gimana nih? Ya. Gimana lu melihatnya, Mas? Silakan, Bang Rio. Oke, thank you Didit sama Ari dan abang-abang semua ya. Saya memperhatikan dari tadi percakapan menarik, seru banget, dan terakhir kata kunci dari Bang Zulfan tadi. Ya udah disurvei aja. Daripada survei ya. Ujung-ujungnya survei ya? Pasca ribut-ribut ini siapa yang dapat insentif elektoral gitu ya? Erick Thohir atau Anies Baswedan. Nah, tapi gini deh, posisi saya ya melihat situasi ini agak sulit ya untuk tidak mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks yang politis ya. Karena dasarnya kan begini. Politik itu kan ada dua hal. Pertama ya perebutan kekuasaan, yang kedua dalam konteks kebijakan publik ya. Nah, perebutan kekuasaan juga sedang berlangsung ya, pemilu sedang di depan mata, sementara kebijakan pembangunan JIS dan isu renovasi ini kan juga kebijakan publik. Jadi dua-duanya memang urusan politik begitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kronologinya, yang pertama menyampaikan ini kan Menpora Menpora yang muda ya, Mas Menteri ya, Menpora mengatakan bahwa dapat perintah dari Presiden untuk melakukan renovasi JIS dan akan bahkan 7 hari lalu mengatakan ingin mengunjungi dan sudah dilakukan kemarin. Nah, itu kronologinya. Yang mengatakan itu adalah Menpora, dapat perintah dari Presiden, dan kita tahu kan aktor-aktornya kemudian ada Erick Thohir, Ketua PSSI yang juga gencar banget ingin running dalam Pilpres tahun 2024 gitu ya. Dan kita tahu banget Erick Thohir ini kenceng banget dalam membranding dirinya sebagai calon pemimpin di masa depan Indonesia. Dan yang membuat JIS ini juga sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari blok yang tidak dimaui oleh istana. Nah, itu kan situasinya. Jadi apapun yang terjadi, ya kan,
ini akan dianggap sebagai politis karena agak sulit ya mengeluarkan situasi ini dari situasi politis begitu. Kemudian coba kita buka relasi aktor yang lainnya, rentetannya ya. Tadi sempat beberapa kali sudah disampaikan sama Bang Ucok ya bahwa misalnya beberapa kali kan nama Anies Baswedan ini kan berusaha untuk dihilangkan di DKI gitu ya. Nah, itulah kemudian para pendukung ya, die-hardnya Anies Baswedan, bahkan jubirnya mengatakan bahwa ini adalah situasi politis begitu. Contoh misalnya bahkan saya pernah dikasih tahu sama seorang kawan itu nama Anies Baswedan di lapangan di Klender aja udah hilang. Ya, banyak sekali legacy dari Anies Baswedan yang berusaha untuk dihilangkan. Emang ada Dan apa Bang? PJ Mas Rio, emang ada apa lapangan di Klender? Ini Ada Bang Mas Zulfan Anies nanya nih, apa Bang namanya? Zulfan. Nah. Iya. ada namanya itu, ada fotonya itu. Saya pernah dikasih tahu sama kawan itu pas lagi main di daerah Buaran, tunjukkan bahwa dulu ada tulisannya aja, tulisannya Anies Baswedan, tiba-tiba sudah hilang gitu. Hilang atau diganti? memang- Apa diganti nama lain? Hilang katanya. Ya, nah, hilang Copot lah kali, ya. copot nggak? Nah, memang situasi seperti itu memang banyak terjadi ya di periode kepemimpinan pemerintah kabupaten daerah, baik itu kabupaten, wali kota maupun provinsi, dan itu rentetan politis gitu ya. Rentetan politik itu nggak bisa kemudian kita lepaskan. Oh ini nggak ada kaitannya sama politik gitu. Bahwa ada isu-isu teknokratis yang tadi Didit sampaikan, ya mungkin itu niat awalnya gitu ya, niat awalnya. Tetapi kan dalam politik tidak ada rencana yang sempurna, selalu ada handicap dalam setiap rencana. Itu kenapa kemudian tadi sampaikan 1 jam lalu Erick Thohir mengatakan ya sudahlah kita nunggu FIFA. Itu mungkin habis ribut-ribut dia mikir lagi kan, oh ini bener aja lah, biar FIFA aja lah yang memutuskan. Iya kan? Dalam perenungannya mengatakan bahwa oh ya benar juga ya kata orang-orang, biar FIFA aja lah yang memutuskan ini layak apa enggak begitu. Karena memang dilemanya itu di kata-katanya Bang. Ya. Kalau pagar rumahnya rusak, masa mau dibilang renov gitu ya. Kalau kita cek arti renov ini kan membongkar, membangun ulang. Harusnya memilih kata-kata yang lebih bijak ya. Misalnya direhab gitu ya. Ya kata Bang Ucok tadi dibenahi beberapa utility di sana dibenahi gitu ya. Ya rehab aja lah, jangan renov ini kan kesan yang membongkar lalu kemudian dibangun ulang begitu. Karena nggak mungkin juga bakal direnov itu nggak mungkin juga. Kalau ketua PSSI-nya orang Jawa Tengah mungkin akan beda tuh, Mas Rio. Apa itu? Dandani gitu kan, lebih enak kan. Bahasa Aceh. Atau mungkin begini Rio. Gimana Bang? Kalau hanya rehab nama Anies masih ada, kalau direnov kan namanya hilang juga di situ. Jadi Jokowi International Stadium. Tapi Ji sudah terlalu banyak mungkin. Ada Jakarta International School soalnya. Orang taunya JIS itu Jakarta International School. Itulah yang memunculkan para penafsir kan akhirnya. Apalagi yang sudah selama ini kita dengar ya bahwa Anies memang agak kurang diminati atau tidak dimaui atau tidak direstui sebagai calon presiden. Nah, semakin polemik ini semakin menjadi-jadi begitu. Mas, karena memang apa yang lu bayangkan jikalau nanti ternyata memang penilaiannya JIS ini tidak masuk dalam standar seperti yang dikatakan atau diasumsikan oleh Pak Erick di awal tadi. Dampak politiknya apa buat Pak Erick, buat Pak Jokowi, dan buat Mas Anies sekaligus yang lu bayangkan? Oh ya tentu, ini pertaruhan. Tadi kata Bang Zulfan itu kan perlu disurvei. Kalau dalam konteks politik, ya insentifnya elektoral lah, ya kepercayaan publik. Oh benar nih Erick Thohir ini, ya kan? Artinya nggak ngaco Erick Thohir ngomong begitu ya. Dia punya kualitas sebagai asesor lah, paham lah
standar-standar FIFA begitu. Tapi bayangkan juga misalnya kalau Erik salah. Tapi dugaan saya dengan Erik sudah mengatakan serahkan ke FIFA, agak-agaknya sih Erik dalam posisi yang sedang berkontemplasi gitu ya. Agak-agaknya sudah sesuai dengan standar FIFA gitu. Iya kan? Kenapa sudah ada pertandingan uji coba internasional atau bahkan sudah sesuai dengan standar waktu proses pembangunannya pasti kan ada dokumen-dokumen yang mensyaratkan standar FIFA, ya kan? Tapi saya nggak mau masuk ke level teknis yang seperti itu ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi, apalagi ini aktor yang terlibat adalah aktor-aktor politik, begitu ya. Nggak usah buat saya tidak perlu kemudian disangkal bahwa ini ada dimensi politik, ya. Tidak perlu. Karena memang kenyataannya itu. Contoh tadi Bang Kucok mengatakan bahwa soal Formula E, ya. Formula E kemarin jelas, kan sampai ada pertengkaran itu sampai diulas beberapa stasiun televisi kan, bahwa BUMN tidak mau sponsornya Formula E kemarin mau jadi sponsornya. Nah rentetan peristiwa politik seperti ini kan nggak bisa kita hilangkan dalam menganalisis peristiwa-peristiwa yang ini nggak perlu dikaitkan dengan politik. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ada peristiwa yang masa lalu, dan itu kita kaitkan. Ya ini bagian dari peristiwa politik seperti itu. Tapi Bang Rio, ya bahwa kemudian ada tafsir bahwa ini mendegradasi nama Anies Baswedan, ya saya pikir itu ya boleh-boleh saja kalau itu dianggap seperti itu karena itu menjadi kebanggaan. Tapi ya, kenyataannya memang pendukung Anies Baswedan kan mengatakan begitu. Bang Rio, ini sebuah refleksi soal power ya, soal kekuasaan. Kalau kita lihat secara historis kita ya. Enak juga tuh Jus kayaknya sih. Kalau kita lihat secara historis Bang, ya. Kan ini biasa banget terjadi gitu. Setelah Bung Karno jatuh, Orde Baru tuh melakukan desoekarnoisasi gila-gilaan sampai ke nama Bung Karno dihilangkan dari berbagai macam tempat. Jadi tergantung yang berkuasa ya? Iya, setelah masanya Pak Harto, direformasi masuk, desuartoisasi semuanya. Ini kan nature-nya kekuasaan kita kan memang begitu. Dan itulah arus sejarahnya. Dan pertanyaannya sebenarnya apakah masih produktif bagi Mas Anies dan pendukungnya untuk berhadapan secara diametral dengan Pak Jokowi di tengah approval ratingnya Pak Jokowi setinggi itu. Kan ini isu ini membuat perhadap-hadapan secara diametral ini makin tidak bisa dihindari gitu. Tapi saya potong dulu. Saya melihat melibatkan Pak Jokowi dalam konteks ini itu nggak tepat. Enggak kan? Ya gini. Ini kan menteri-menteri Pak Jokowi Bang. Bukan. Maksud saya bahwa ini kita batasi aja pada pemain-pemain politik pada tingkat yang punya kepentingan. Kok bisa dibatasi? Nah iya, masa Pak Jokowi mau ikut-ikut misalnya. Kan ini perintah presiden kata Menpora tadi Bang awalnya. Presiden Bang. Betul. Perintah presiden itu untuk dilakukan perbaikan. Iya. Inovasi bahasanya Bang. Tetapi kemudian lalu dikait-kaitkan dengan persoalan politik, ini nggak ada kaitkan dengan Jokowi. Saya kira ini persoalannya bahwa ada orang-orang yang memang mengambil manfaat. Nah, sesuai dengan kepentingannya. Betul Bang, aku setuju. Ini nggak berhadapan dengan, nggak ada kaitannya sama Pak Jokowi pada derajat tertentu, oke, bisa kita terima. Tapi problemnya adalah secara diskursus, isu ini membuat Mas Anies makin berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi di dalam diskursus publiknya. Mendapat bahan bakar lagi nih pendukungnya Mas Anies untuk berhadap-hadapan lagi dalam isu ini gitu loh. Apakah ini masih bahan bakarnya kalau solar kan lama. Apakah ini masih produktif nggak di tengah approval ratingnya Pak Jokowi yang kalau katanya tinggi. Iya, kata pengamat politik dari Madura lainnya Adi Praitno sampai Sidratul Muntaha katanya. Silakan Bang Rio. Silakan dinikmati ya Bang. Kita flashback. Ya, kita flashback ke belakang waktu Ganjar kemarin mengatakan soal menolak Israel. Iya kan? Apakah kemudian Ganjar itu drop secara elektoral? Kan kita rilis sebarang-barang total politik kemarin. Ya. Demikian kenyataannya.
ya Ganjar tetap ada di angka range 29 sampai 30%. Ya kan? Artinya apa? Polemik ini hanya buang-buang energi saja menurut saya. Ya, karena apa? Tidak proporsionalnya, tidak propernya pemilihan kalimat yang akhirnya menimbulkan polemik begitu. Siapa yang kasihan? Akhirnya publik sepak bola. Ya kan? Akhirnya disajikan sama tontonan-tontonan yang tidak menurut saya tidak berkelas. Oh, begitu. ini awal. Atau akhirnya bilang juga. Oke. Nggak, akhirnya kan bilang juga, ya sudahlah biar FIFA aja lah yang menilai. Ngapain mau ribut-ribut kalau begitu kan? Ini orang tapi kan Ngapain kemudian ini jadi ribut kan karena orang terpeleset lidah ditanggapi dengan sangat ini kan, sangat serius gitu. Siapa yang terpeleset? Tadi saya Kan katanya katakan terpeleset tidak ada Erik rencana kan. dalam politik. Tidak ada rencana dalam politik yang sempurna kan dari ya kan tadinya mungkin ini dianggap bisa kemudian kompor-kompor dikit ya kan? lah ya. Tetapi kan akhirnya kan, iyalah, dan tentuin tugasnya Adi kan. Iya kan tidak ada rencana dalam politik yang sempurna, selalu ada yang ya ada bolong-bolong sedikit lah, gitu loh. Nah itu memunculkan polemik, ramai dan lain-lain, akhirnya kontemplasi, ya sudahlah kembalikan ke FIFA lah. Nah, kalau mau kembalikan ke FIFA harusnya dari awal kan diatur sedemikian rupa pemilihan kalimatnya. Gitu ya. Kalau cuman pintunya yang jadi masalah, rumputnya jadi masalah, kan tidak perlu bilang no, gitu loh. Itu betul. poin saya. Betul, ini betul. juga menjadi tidak harus jadi percontohan lah. Bagaimanapun Jakarta ini kan ibu kotanya Indonesia, begitu loh. Karena gejala-gejala Aku mau ini. pasca kebenaran ini kan masalahnya kecil tapi kan post-truth melibatkan emosi, melibatkan hal-hal yang jauh lebih besar begitu. Padahal ya sudah kunjungan saja. Di sini bagus begitu ya, layak, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Saya kira nggak akan memunculkan polemik. Indah saya kira kalau seorang calon wakil presiden memuji hasil karya calon presiden begitu ya. Sama tahu kawin nanti kan. Iya. Kan? Nah itu yang saya mau sampaikan itu. Jangan-jangan nanti Anies wakilnya Erik. Ini apalagi nih Bang dasarnya Bang. Kalau bicara Mantap dulu. Kalau politik ini kan apapun bisa. Makin jauh lagi nanti kita nih Bang. Nah misalnya Gitu, sekarang pikir, ada ya. semangat, sudahlah, biar maju 3 calon presiden, supaya pendukung-pendukung Anies ini nggak kemana-mana, ada kanalisasinya kan gitu. Nah, kalau nggak ini bahaya juga kalau dia kemana-mana kan gitu. Kalau keleleran. Nah, semangat itu sudah ada. Tadinya kan semangat Anies tidak maju, sekarang bagaimana supaya Anies maju juga kan? Ya. Gitu. Saya dengar tanggal 16 Juli ini katanya Anies AHY mau deklarasi. Pasti itu Bang. Informasinya. Bang Zulfan. Setahu saya 16 Juli itu ulang tahunnya Pak Surya Paloh. Abang apa kali? Apalah. Abang Abang tahu dari Pak Suryo. Gimana Bang? Gimana Bang Rio? Lanjut. Sebenarnya keributan ini diawali dengan statement Anies antitesa Jokowi oleh Bang Zulfan. Iya, Tapi Itu kan satu hal ya, saya karena awal puncak kebisingan dan kericuhan politik kita kan dari situ. Siapa Bang Ucok? Rio, kan tadi Rio mention nama Menpora ya. Menpora mengatakan yang pertama perintah Pak Jokowi untuk renovasi. Nah karena itu beberapa hari kemudian Menpora juga konferensi pers tuh mengatakan bahwa stadion ini sudah bagus, cuman ada beberapa yang perlu dibenahi. Itu makanya saya bilang itu. Nah, ini aja udah sama-sama Menpora ini fakultasnya apa waktu kuliah itu? Hukum, Bang. Oh, hukum. Makanya dia nggak ngerti istilah renovasi itu kan istilah teknik gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi itu. Jadi sesama pejabat negara saja itu menggunakan pilihan kata itu berbeda-beda. Kita ini kadang-kadang kan orang suka anggap enteng dengan kata-kata ini.
kan kata-kata ini yang buat orang senang, jatuh cinta, marah, benci gitu loh. Iya. Jadi jangan juga dibilang nanti wah sensi amat lu. Kalau memang sensi ya harus sensi, kalau nggak perlu sensi ya sensi. Jangan ketika kita menembus masalah-masalah yang sensi, terus kita paksa orang supaya tidak sensi. Nah ini sekarang kan menurut saya, kalau tadi benar dibilang Bang Julvan, kenapa sih stadion-stadion lain tidak ribut waktu U20 yang lalu? Kan sudah di assessment tuh. Tidak seperti JIS ini. Kan ini drama publikasinya kan luar biasa ini. Jangan-jangan banyak juga yang direnovasi di sana kan, Bang? Itu makanya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah kan ini kan betul-betul publisitasnya luar biasa. Nah karena publisitasnya yang luar biasa, kalau dianggap ada implikasi, yang kita perlu catatin begini, kalau implikasinya itu berakibat kepada teknis kebanggaan kita dalam dunia olahraga sepak bola, yang membuat prestasi, nanti tim kita itu tidak sebaik, itu nanti menurut saya ini jadi bumerang nih. Ya, saya mau tim sepak bola Indonesia, Bang, setidak-tidaknya masuk 8 besar. Sehingga kita nonton terus tuh, Bang. Iya kan? Wah, kita punya kebanggaan. Berat tapi lah, Bang. Nonton Seperti terus. kemarin yang juara ya. Iya, kan SEA Games. 22 kemarin tuh. Itu kan betul-betul ini. Nah, kalau nanti itu babak kualifikasi saja udah nggak lolos, menurut saya jadi bumerang. Nah ini maksudnya gini. Meskipun nah, stadionnya memenuhi syarat. Kalau mau bicara politik tuh, kita Ya. kalau misalnya kita bicara tadi kan memang pengamat politik kan enak, kita pun bisa ngomong politik sebenarnya. Cuman Tapi kalau bicara sepak bola, Jago banget. nggak mungkin, berat. 4 bulan persiapan. itu tapi kan kita harus dorong. Oh Bang. iya, itu iya. Kita harus Tapi kan dorong. kita juga harus realistis, Bang. Supaya maksudnya gitu. Gini nanti lihat nih kan tadi kita udah bilang, Bang Kesit bilang nggak akan rame penonton ini. Saya mau Abang yang bilang, saya ya kan nerusin aja. membenarkan yang saya bilang. Jadi nanti pada Abang pun lalat ya. Abang pun ya, lalat. saya bilang beliau benar kan tadi. Jadi kalau nanti Indonesia main, itu kita nonton, kasih supporter, semangat Bang, menang itu kan. Oh, iya, itu pasti. Aduh, Harus itu. itu jauh lebih penting itu menurut saya. Pertanyaannya, ini PSSI ini yang dipimpin oleh yang mulia Erick Thohir ini, udah mantap nggak mendesain anak-anak ini? Sejak kapan Pak Erick duta besar dipanggil yang mulia? Anggota Itu. DPR. Iya. Nah jadi begini ya, saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi, saya tidak melihat bahwa baik dari Erick Thohir ataupun dari Menteri PUPR atau Menpora itu mendiskreditkan Anies. Kita kan nggak punya kompetisi. Nah, itu Tetap- Bang Ucok, Bang. Ya kan? Dari tadi kata Bang Zulfan nggak ada berita-berita yang mendiskreditkan Anies. Tidak ada. Jadi dari kata kita katakanlah tadi Menpora, kemudian Erick Thohir, lalu Menteri PUPR dan pejabat-pejabat lain itu kan Surya tidak Paloh. pernah dikait-kaitkan ini bahwa Anies gagal atau Anies ada kesalahan, kan tidak pernah menyebut nama Anies. Tetapi respon dari para pendukung Anies, terutama dari Demokrat tadi, terus dari Sudirman Said, ini mendowngrade Anies. Nah, padahal ini belum tentu mendowngrade Anies, gitu loh. Nah, tapi kan reaksinya begitu JIS ini mau direnovasi istilahnya ataupun dibenahi, langsung orang mengatakan, wah ini mendowngrade Anies nih. Tapi saya tidak terus terang, apakah mungkin ada tapi tidak ditampilkan di sini misalnya. Ya, tapi kan memang gimana pun JIS ini kan monumennya Mas Anies, Bang. Sholat Id aja di JIS waktu itu, Nah Bang. ini kan interpretasi, kalau kita bicara kata Ucok tadi, kalau kita bicara interpretasi, persepsi, ini kan macam-macam. Tapi kan kenyataannya memang tidak ada. Tapi kan politik ya soal Tapi saya interpretasi, klarifikasi Bang itu. Julpan ya Bang, responnya Sudirman Said dan Chandra tadi itu, Surchan tadi itu adalah respon baru. Setelah ini mengkristal luar biasa Bang. Dan Ya. jangan juga dilihat. Oh, ini reaksi berarti ya? Ya, menurut saya ini reaksi yang resmi ya, teman-teman Ya. itu. Setelah apa yang dicatnakan oleh Menteri PUPR, Menek BUMN yang notabene Ketua Umum PSSI, Menpora, itu kan direspon juga dari orang-orang kontra Anies Bang. Iya. Ini ngebus nggak layak lah, kemudian ini ngabisin uang lah, ini Iya. proyeknya ambisius, ini sebenarnya bisa ditampilkan juga. Nah, Dan di medsos sehingga rame itu, diskursusnya di situ itu Bang. Iya. Jadi pernyataan ini dijadikan bahan bakar oleh Betul, hatersnya itu. Anies, kemudian untuk menyerang Anies setiap hari. Oh. Nah, jadi menurut saya wajar kalau kawan-kawan itu memberikan benteng pertahanan. Menurut saya tuh ini juga harus ditampilkan fakta itu, jangan hanya sekedar Iya. yang disampaikan Sudirman Said dan Ah, ini Surya. Ini Mas Kebetulan- Anies apa pertahanan ini, Bang?
Maksudnya? Kita Nah, ini karena yang masuk di detik aja Bang, kita tampilin deh Bang. Iya kan sama juga, masuk juga di detik juga yang kontra. Hmm. Yang kontra yang mengatakan JIS nggak layak, kan dari partai-partai lain kan? Ya. Jadi begini, kalau kita menanggapi kembali lagi reaksi-reaksi yang berkembang, yang beredar di medsos, itu kemudian kita jadikan satu alasan, kemudian kita framing, ya kan, untuk memojokkan seseorang, itu pasti kita udah keliru, apapun lah. Dan ini kan terjadi situasi kita menjelang pemilu, gitu loh. Apalagi ini ada Erick Thohir yang memang digadang-gadang untuk menjadi cawapres, ya. Saya nggak tahu cawapresnya siapa, apakah cawapresnya Ganjar, Prabowo atau Anies, kita kan belum tahu, ya kan. Nah kemudian Anies sendiri yang mau Tapi feeling abang Bang, saya potong lu Bang, feeling abang cawapres siapa Bang? siapa? Erick ini kira-kira feeling abang sebagai senior di dunia Ya, politik. kalau Erick itu paling tepat dengan Prabowo lah. Oh iya. Kalau Anies paling tepat dengan? Hah? Anies paling tepat AHY, lu AHY, nggak udah ingat? disebut Setahun tadi. yang lalu Bang Gimana, Julpan bilang AHY. Iya dong. Kalau Anies AHY gimana? Kalau Anies dengan AHY sapu bersih Sumatera. Iya. Jawa Timur, Banten, DKI, Jawa Barat. sebagai Sebagian Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Timur juga karena AHY orang Jawa Pacitan. Timur. Pacitan. Nah persoalan Sebagai Sulawesi. perwujudan ya. Sulawesi Bang, Sulawesi. Ya, Ini Sulawesi. semua. Ini kan persoalannya menjadi walaupun dengan AHY sekarang, kalau kita sekarang evaluasi terlalu lama. Nah, jadi terjadi Terlalu alot ya. ini ya. terlalu lama menentukan Anies AHY ini dideklarasikan. Oh, buying time-nya terlalu lama. Buying time Padahal terlalu kalau awal-awal dulu tuh luar biasa tuh. Udah bisa kampanye sekarang Bang ya. Saya Sebagai baru wujud dengar pendapat Bang antitesa Julpan ini, gini. pasangan antitesa ya Sudah Bang. setahun yang lalu di total Tahu, politik. Iya. Bang Julpan bilang, dan hebatnya di acara Rakernas Nasdem tidak ada nama Prabowo. itu hebat kata Bang Julpan. Kenapa hebatnya Bang? Nah, kau kayak nggak tahu aja. Aku nggak tahu. Iya, kita pun disuruh menebak-nebak ini kan. Terus dia bilang gini, Bang Julpan bilang, masih ingat, kau jangan kau gores-gores lagi luka lama. Hebatnya. Hebat. Harusnya bisa jadi pasangan antitesis itu Bang ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau sekarang ini situasinya sudah berbeda. Artinya agak hambar ini antara Nasdem dengan Demokrat. Sudah terlalu banyak polemik soal Wapres ini ya. Nah, sehingga terus terang aja membingungkan juga bagi para pendukung masing-masing partai. Itu. Nah, Oke. jadi saya ingin menyatakan begini sebenarnya. Sayang sekali olahraga kita, terutama sepak bola ini, kalau diterus terkait-kait dengan politik. Kapan Setuju, kita mau maju? Ya. Kan kemarin juara SEA Games Bang. Udah maju barang ini. Iya. Di Argentina juga ketua federasinya juga partai buruh, partai Iya. Nggak apa-apa, tapi kan mereka Udah tidak tuan rumah mencampur Piala adukan Dunia. antara sepak bola itu dengan politik. Itulah persoalannya. Kita ini kan kental sekali nih aroma politiknya dalam sepak bola. Jadi seolah-olah untuk mencapai elektabilitas, popularitas, kita manfaatkanlah olahraga Panggung ini. olahraga ya. Nah, ini salah sebenarnya. Bagaimana kita menghindari itu? Jadi dan ini kan nanti bukan hanya tingkat pilpres saja, pilkada provinsi, pilkada daerah, ini olahraga terus dimanfaatkan. dalam politik berantuk-antuk, dalam sepak bola harusnya bersatu. Bang. Bersatu. Iya, dan sebelum-sebelumnya kan memang ada, terlihat sekali kan di zamannya Edi Rahmayadi, Ketua Umum PSSI. Gumsu. Ya kan, bahkan kemarin sebelum Pak Iwan Bule selesai masa tugasnya di PSSI sudah ribut jabat satu calon gitu. Jadi memang semua orang akhirnya berpikir bahwa PSSI sepak bola dijadikan Panggung batu politik. loncatan untuk Kalau akhirnya Pak bolanya yang tidak terurus. Kalau Anda lihat sebagai orang bola, Pak Erick menggunakan langgam yang Kalau saya sama. melihat Pak Erick gini, saya tahu Pak Erick orang olahraga. Ya. Walaupun basic dia awalnya basket, Pengusaha. ya, Basket. pengusaha dan Ya, basket. sixer, Dia lebih sixer, ya. di basket. Dan Tapi punya stadion basket sendiri di Kelapa di Gading. Kelapa ya? Gading, betul. Dan kalau kemudian dia incas di sepak bola, memang munculnya ketika dia Beli itu. Inter Milan, Inter jadi Milan. presiden Inter Milan. El Presidente. Saya yakin di situ dia banyak belajar ya. Inter Milan, kemudian bagaimana mengelola klub. Jadi pandangan orang terhadap Pak Erick Thohir bahwa dia adalah sosok yang pantas untuk mengelola sepak bola, ya saya pikir memang iya. Kita harus terima itu karena dari sepanjang yang saya tahu, saya di PSSI ya, liputan 25 tahun lebih saya di PSSI,
itu orang ya sosok yang memang betul-betul basicnya sport itu sampai saat ini memang Erick Thohir. Saya mau ngomong sedikit soal Anies. Kenapa jadi pindah Anies sih, Bang? Ya kan Erick Thohir Anies. Oh. Bang, tapi Abang setuju nggak bahwa Pak Erick ini yang ngebakar-ngebakarannya? Tunggu dulu kalau tambah-tambah lagi pertanyaan. bakar Anies Anies dulu, Bang. Jadi kasih bahan dulu buat kawan-kawan ini akhirnya marah. Kan tadi Bang Ucok bilang reaksi Pak Sudirman Said, Surya Chandra itu adalah reaksi dari apa yang dilakukan oleh pemain drama tadi kalau kata Ya, Bang tapi Ucok. pemain drama ini terpengaruh juga dengan apa yang berkembang di medsos kan gitu. Iya. Jadi ini udah campur aduk. Kalau dodol bukan dodol Garun lagi, dodol Aceh. Ada barang itu. Ada barang itu. Ada barang. Saya belum tahu tuh dodol Aceh itu kayak apa. Ada barang itu. Agak mabuk-mabuk. Ada barang itu. Jurusnya udah nggak jurus lurus lagi nih, udah mulai miring-miring. Pernah coba Abang dari dulu? Kau ganggu akhirnya aku apa yang Anies, mau sampaikan. Abang ngomong Anies tadi. Ya Anies. Aku ingatkan apa? Ada satu hal, sebenarnya ya Anies ini sebagai calon presiden, itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? Soal Oke. JIS maksudnya Bang? Iya, oke, bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan. Tetapi kan kita sudah mulai sesuatu yang positif. Ya kan? Nah, bagaimana kekurangan itu kita benahi menjadi sempurna, menjadi sesuai dengan keinginan kita bersama gitu. Oh ini Abang lagi ngasih Thomas Anies cara Iya, menjawabnya. cuman nih. kan begini saya lihat penasihat-penasihat Anies ini ketakutan kalau bicara sama Anies. Dilihat ini intelektual, filosof kan, Kan Abang suruh mantan gubernur kan kan. harus ke S3 ke Amerika kata Abang. Nanti kalau nggak jadi presiden, S3 filsafat. kalau nggak jadi capres. Anies itu jadi- kalau nggak jadi capres kan pilihannya dua. Satu jadi ketua umum Nasdem, Iya. kalau Surya Paloh rela. Iya. Ya kan? Kayaknya Nah, kedua, Kayaknya kemungkinannya kayaknya nggak mungkin. Udah ada kasus begini aja nggak mau mundur, iya kan? Iya nggak? Gitu. Apalagi nanti. Nah, kedua, ya Anies kembali lagi belajar filsafat supaya pulang nanti seperti Cak Nur, ya kan? Jadi apa? Bapak istilahnya Pak Bapak bangsa. Bapak bangsa, ya kan? Kalau tidak jadi capres, terus mau ngapain lagi? iya. Ya kan? Nah, tapi Abang Kalau melihat ngajar lagi di Paramadinah kan downgrade itu namanya. ya atau jadi Kalau Menlu, Anies atau jadi tidak Menlu, jadi Bang. capres, kemudian mengajar lagi di Paramadinah, ngambil posisi Khairul Umam dia. mengasuh. Ya, tapi bersama beda, balik lagi Balik. soal JIS tadi ya. Saya pikir ya tidak perlulah kemudian terus diperdebatkan begitu ya. Kalau saya melihatnya kan begini, Jakarta ini kekurangan stadion loh. Ya, setelah era Lebak Bulus habis, Kuningan kita masih punya Sumantri Bojonegoro juga, tapi Bahkan kondisi bukan juga hanya tidak. stadion, Bung. Kekurangan lapangan bola. Ya, lapangan bola juga sangat ya. Jadi kalau di London aja coba kalau kita lihat ada stadionnya Chelsea, ada stadionnya Tottenham Hotspur, ada stadionnya Arsenal. Fulham. Iya kan? Fulham. Artinya apa? Di satu kota aja itu stadionnya Ya, banyak gede- banget ya, gitu. gede-gede Kita ada yang kita banggain di 10. Jakarta hanya GBK, Nah, GBK, Saya GBK. mau kasih contoh. Saya ini sudah keliling Bang, ini belum selesai. Abang dulu. supaya berkaitan. Jadi senior. Iya, lanjut. Gimana, gimana Bang? Iya, Pak, iya, Pak. Malu apa tadi? Abang? Irama ikut dia. Kalau kita ikutin kalau kayak Iya, kita Supaya ikutin apa? nyambung, supaya nyambung. Moderator ikut Abang. Maklum lah, kalau udah senior tuh sering lupa kalau nggak nonton. Nah, saya itu keliling beberapa tempat di Belanda. Iya. Dan saya melihat klub-klub yang disupport oleh pemerintah. Nah, gimana? Bang? Ada satu klub bola namanya Velo. Dia punya lapangan bola 15 di 5 hektar tanah. Dan itu luar biasa dikelola secara profesional. Mulai dari anak perempuan, anak laki, usia 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, semua mereka itu. Nanti dari situlah masuk, baru mereka dilempar ke akademi. Ya kan? Ke akademi. Akademi itulah nanti yang akan didatangi oleh para Scouting. untuk membeli mereka, untuk transfer mereka ke klub-klub Scout. hebat. Nah itu banyak sekali, bukan satu, hampir setiap sabab, setiap kecamatan lah kalau kita di sini. Tiap kecamatan tuh punya klub-klub bola yang hebat seperti itu. Kita ini terus terang ada klub, ada sekolah-sekolah bola dan klub bola kita nggak punya lapangan. Semuanya kan rebutan main di Senayan. Nah harusnya apa? Pemerintah ini mensupport.
Nah inilah salah satu Menpora, KONI, ya, PSSI itu berpikir bagaimana kita punya lapangan bola yang banyak untuk melahirkan pemain-pemain bibit-bibit sepak bola kita sudah pada tingkat kecamatan, bukan provinsi lagi. Kita ini kan di sini tidak ada yang namanya kompetisi, yang ada turnamen. Ya. Turnamen ini, turnamen Kompas, turnamen ya kan? Detik. Kenapa Kompas ada turnamen pula, Abang detik, sebut? misalnya ada gitu. turnamen. Abang sebut dong total politik juga dong. Nah, total politik nggak ada duit bikin turnamen. Ya kan? Ya, jadi Nah, memang kan kalau ada kompetisi duit. Nah, kompetisi kelompok maka umur kita memang kurang. Nanti kalau kita mau sangat bikin kurang. turnamen, Abang kan sponsor kita. ya makanya duit nanti akan kerjasama unpacking dengan total politik. Ya, cocok. Nah, jadi kita lupa ini kan abangan abis ini baru kan? kita yang kita bangun ini turnamen. Belum kompetisi. Belum kompetisi. Harusnya kompetisi itu kan dari bawah tuh kita bangun. Sehingga kita dapatlah bibit-bibit yang hebat. Dulu ada kan mulai dari kaki ayam kan? Iya. Gitu. Dulu tuh ada namanya Remtar, Bang. Ya, Remaja Taruna. Raja Taruna, bahkan di Medan ingat kali saya pertandingan Kiam. Saya pikir apa Kiam ini? Rupanya kaki ayam. Iya, iya. Cocok juga Bang jadi sekjen PSSI ini, Bang. Cocok juga Abang Sebenarnya menggantikan kalau Abdurrahman. saya jadi harusnya seperti kita ini yang jadi ketua umum PSSI. Wah, Tapi itu satu Bud yang disampaikan beliau tadi Mas Kesit tadi itu bahwa kita di Jakarta kekurangan stadion sepak bola, lapangan sepak bola. Karena itu menurut saya apa yang dikerjakan Anies itu perlu diapresiasi itu. Ya. Membangun stadion sepak bola dengan segala macam pro dan kontranya yang berkembang di masyarakat yang saya yakin banyak yang pro kontra juga nggak pernah ke sana. Gitu. Yang kedua, Anies bukan hanya membangun JIS, tapi juga membangun lapangan sepak bola di 5 lokasi di Jakarta, Bang. Di Kemanggisan, di Angke, di Kemayoran. Dan itu dengan standarisasi yang baik itu dia bangun itu. Untuk menunjukkan bahwa betapa komitmen Anies terhadap dunia sepak bola itu. Itu bisa dilihat, itu pakai Ingup, itu pakai instruksi gubernur tuh. Terhadap pembangunan 5 kota. Main gratis lapangan dengan rumput yang baik, dengan standarisasi yang Tapi sayangnya Anies ini jarang juga nonton sepak bola internasional. Nah itu abang nggak lihat Instagramnya Anies. Ada ya? Loh, abang harus rajin lihat Instagramnya Anies. Abang ini masih pakai Semua Friendster kegiatan pula. Anies itu termasuk nonton sepak bola, Bang. Ada di situ. Ada ya? Ada, Bang. Abang udah follow belum? Termasuk Piala Champions. Iya, Bang. Enak, El Bang. Clasico, Pertanyaannya ini, derby, Bang. ada ya? Pertanyaannya ini, Bang. Detik-detik, Bang. Bang, aku perbaiki pertanyaannya nih. Abang punya Instagram? Aku punya. Ada, Bang. Gini, kita kan udah di podcast politik, Twitter politik. Masa Instagram kita lihat Bang, politik yang lagi? Anies- Kita lihat yang manis-manis lah. Bang Julvan. Bang Julvan, justru menurut saya Anies Ada, harus didorong Bang. bagaimana Bang, membangun tinggal dramatisasi Rocky, seperti itu. Jadi menurut saya Anies ini dramaturginya kurang ini. Kurang drama ya. Itu menurut saya itu, Bang. Ya, Sama Pak makanya Erik tadi saya kira- lebih paten mana dramaturgi Bang? Oleh paten inilah Pak Erik lah. Iya karena apa? Anies ini nggak Jauh berani lah. bicara terbuka. Ya kan? Jangan bicara. Tapi mungkin kalau soal bola kalah ilmu kali ya. Jangan bicara kalau di setting. Apakah bola, olahraga, politik, semuanya bicara. Namanya presiden kan, presiden itu kan bukan ahli, tapi dia pemimpin. Pemimpin itu banyak memahami sedikit-sedikit persoalan, tapi dia paham. Kalau ahli itu sedikit yang dia paham banyak. Kalau presiden, pemimpin nggak perlu banyak, sedikit-dikit aja dia ngomong. Nanti mana yang itu dia perdalam kan. Kalau filsuf ini dalam dikit tapi dalam filsuf. Iya, kalau filsafat kan memang bidang dia. Iya kan? Maksud saya juga ada glorifikasi bagaimana anak-anak Persija itu nyanyi itu terima kasih Anies Baswedan itu menurut saya sebagai sebuah bukti bagaimana Jackmania, Bang, itu. Abang harus lihat video itu. Dia merinding saya itu mendengarnya itu. Karena gini, Bang. Saya termasuk yang menonton day by day pembangunan JIS ini. Day by day, Bang. Bukan seminggu apa. Day by day. Posisi sebagai apa waktu itu? Enggak, sebab kita bisa lihat di YouTube, Bang. Oh. Jadi banyak sekali konten itu abang bisa lihat itu. Day by day, hari ini dibangun apa, ini dilakukan apa, proses asesmennya seperti apa. Kita tahu day by day, Bang. Kenapa kita sampai betah day by day mau pulang? Kita buka dulu, saya nggak usah sebut akunnya gitu, untuk melihat apa yang dilakukan hari ini, Bang. Hanya apa? Hanya karena keingin stadion ini jadi gitu. Nah, ini tuh, Followernya Instagram Anies berapa juta? 5 jutaan, Bang. Nggak naik-naik itu.
setahun yang lalu 5 juta juga. Nggak tahu saya. Aku ikutin, jangan salah loh. Cuma problemnya Bang Julpan ini ikutin, jangan salah. Tapi dia nggak tahu Anies nonton bola. Iya. Enggak, aku lihat follower aja. Oh, Kita kan lihat lihat follower yang aja. kita kan lihat yang 5 juta Anies nggak naik-naik. Prabowo 5 juta nggak naik-naik. Yang tinggi itu si Ridwan Kamil. Apa tuh 15 juta nggak naik-naik juga tapi. Naik, hampir 20. Ganjar ada naik sedikit lah berapa juta. Abang udah jadi Yang pengamat paling medsos menyedihkan, ini. yang paling menyedihkan, partai ini kan masing-masing partai ini itu kan punya jutaan. Tapi kalau kita buka Instagramnya, ya Allah, ada yang 500.000, ada yang 50.000. Partai politik maksudnya? Partai politik. Oh, oke. Nah, artinya mereka memang tidak memanage media sosialnya sendiri. Nah, intinya Ya, intinya Mas Anies harus nonton bola gitu. Ya, kalau dia cuman kasih tunjuk di Instagram, tapi dia kan nggak dianggap orang yang hobi bola. Ini nggak ada. Anies Siapa tahu hobinya bulu tangkis, Bang? Anies hobi bola itu nggak ada. Harusnya kan Atau volley. Trademark itu nggak ada. Nggak ada. Ah. Iya. Kalau Ya, baca buku ya. sering, banyak bukunya Ya, kita tahu. ya. Hal Naik Demokrasi sepeda ada, Day, naik Vespa ada. Ya memang sulit mengidentikan Ya, Pak Anies sulit. dengan sepak bola. Rekrutnya Ah, juga gimana kebanyakan caranya, itu. Bang? Ya, tapi kan Mas tadi Ya, harus semangat- muncul, harus muncul, harus berani. harus Karena kan berani. tadi saya bilang di awal tadi ya, sepak bola itu sesuatu yang seksi. Sedikit aja ngomong, sepak bola itu punya semuanya. Dan gitu. udah kayak agama sepak bola ini. Iya, siapapun berhak ngomongin sepak bola, gitu Ya, ya. Kalau itu terus di manage, ya. Nah, tapi nanti kalau orang- kata Bang Ucok tadi udah bikin 5 lapangan bola, standarnya kualitas prima. nah itu perlu dipertanyakan juga tuh nanti standarnya gitu. Waktu itu dia konsultasi nggak gitu kan? Iya, terus ada stadion bagus, ada Persija nyanyi-nyanyi syahdu. Iya. Itu apa nggak udah bisa mengidentikan Mas Anies punya kontribusi buat sepak bola? Nggak cukup. Masalahnya Nggak. itu tidak terjadi, Bang, kata nanyanya Ucok. kemana? Harusnya itu terbangun. Nanya kemana? Waktu Kalau zaman- image-nya nggak terbangun. Sama. Antara Enggak. yang dikerjakan dengan image ya. Iya. Kalau supporter itu kan sebenarnya siapa yang pada saat itu berkuasa? The Jack, ya, Persija, Pak Sutioso waktu jadi gubernur apa nggak dilulukan? Yang mengubah seragam atau jersey Persija dari merah ke oranye itu kan Pak Sutioso. Dan Pak Iya. Sutioso itu identik banget dengan Persija, gitu kan. Tapi memang kalau Pak Anies, saya belum melihat itu, gitu ya, dibandingkan Iya. dengan Pak Sutioso yang memang membangun Bang Yos. Persija, begitu. Jadi Ya, kalau karena- kata Bang Ucok tadi udah sebanyak itu juga belum bisa diidentikan punya kontribusi dan Karena waktu Kalau menurut saya Persija juara, Anies juga nggak bisa turun untuk memberikan piala. Iya, iya. Karena Nah, ada itu presiden. fakta. Iya, iya, iya. Itu fakta. Rame di medsos, Nggak Bang. pernah ada itu yang namanya juara gubernurnya tidak turun mendampingi presiden menyerahkan piala. Nggak pernah ada. Baru Anies Baswedan digituin. Nah, nanti Bang Zulfan kasih tahu juga, ini gubernur Catalonia nggak ada waktu Barcelona juara. Gubernur Madrid pun saya nggak lihat kemarin. Ya, pasti presiden juga nggak ada. Ada presiden Madrid. Ya, presiden Madrid. ada pernah Silvio Berlusconi sebagai perdana menteri memberikan piala Karena kepada dia Silvio punya klub. Berlusconi Itu sebagai karena dia presiden punya Milan. klub. Dari Iya. dia oleh dia untuk dia, Bang. Nah, itu Iya, juga itu- problem itu- juga. Kita kembali ke pengamat dari Madura Selatan ini ya. Om Madura Rio. Timur apa Selatan? Surabaya Timur, Oh, Madura oh, Selatan. Madura Selatan, Surabaya Timur. Ya, salah. Om Rio, coba dulu kasih penutup dulu hikmah Iya. dan kebijaksanaan supaya kita nih ya main bola, ya kita main bola. Urusan bola ya bola. Urusan politik ya bola gitu misalnya. Gimana? Gini ya, Didit dan Ari ya, bahwa saya nggak tahu ya dramaturginya itu seperti apa ya, di balik layarnya itu seperti apa. Kita nggak bisa juga kemudian mengambil kesimpulan ini intended atau unintended gitu ya. Nah, tapi faktanya kemudian apapun yang mau dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terlibat, dan mereka itu semuanya running loh dalam pilpres, ya terima aja lah bahwa konsekuensi itu akan menimbulkan peristiwa politik gitu ya. Setiap langkah yang diambil itu menimbulkan peristiwa politik gitu. Apa sih susahnya mengakui bahwa hal ini juga bagian dari upaya, atau misalnya begini deh, misalnya nih ya saya coba simulasikan begitu, ini Erick Thohir begitu ya, mengatakan bahwa Anies membuat stadion tapi belum belum baik gitu ya, masih banyak harus diperbaiki begitu. Ya sekalian begitu, maksud saya kalau memang sudah ini dalam konteks politik,
Dan kita jangan kemudian berat untuk mengatakan bahwa ini adalah peristiwa politik gitu. Biasa-biasa saja. Dan saya setuju sama Bang Zulfan tadi. Ya memang Anies Baswedan juga harus speak up di sini, mengatakan bahwa seperti yang Bang Zulfan tadi katakan, itu bagus juga begitu ya. Biar ada pertarungan ide gitu ya antara calon wakil presiden dan calon presiden atau aktor-aktor yang terlibat sebagai dalam pilpres mendatang. Itu bertengkar itu bukan soal-soal remeh-temeh, tapi benar-benar soal ide dan gagasan begitu. Ya soal sepak bola, ayo pada ngomong soal sepak bola bagaimana. Soal sepak bola, tadi dikatakan bahwa Anies juga concern sama sepak bola. Ya ini buktinya Anies sudah bikin stadion, ya kan? Kemudian Erick Thohir itu mau seperti apa? Sudah jadi ketua PSSI, ya sudah pertarungannya di situ. Pertarungan dan ide di gagasan. Karena apa? Sulit saat ini itu melepaskan ini semua dari urusan politik. Dan kalau sudah kita sepakat ini tidak bisa lepas dari urusan politik, maka tidak ada yang kebetulan dalam politik. Ini akan berhenti, harapan saya ya, ini masuk ke dimensi harapan, kebijaksanaan tadi. Ini akan berhenti kalau aktor politik yang lainnya yang juga running dalam pilpres ini tidak ikut mengomentari. Saya yakin itu. Tapi kalau yang lain juga ikut mengomentari, wah makan rame ini. Akan dibahas. Kalau kita boleh ya, kalau kita boleh komentari ya. Boleh lah. Abang itu rumus nomor 1 Bang, pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, kalau senior salah kembali ke pasal 1. Pasal 3, not balo ikut senior. Itu aja Bang. 3 rule of the game untuk senior ini. Oke. Bang Uco, silakan Bang, kalimat terakhir. Iya, gini ya, yang besarnya itu adalah Piala Dunia U70. 17. Sorry, maaf, U17. Yang main Bang Zulfan. Sorry Bang. Bang Wanda udah nggak boleh main U70. Jadi teman-teman adik-adik kita usia 17 ini, saya berharap ini pertandingan bisa sukses tuh. Nah kita sebagai tuan rumah, ini kan hajatan kita semua nih. Bukan hanya hajatan PSSI nih. Bukan hanya hajatan negara, tapi hajatan kita semua itu. Nah karena itu menurut saya, tadi saya bagus itu menurut saya. Para politisi-politisi yang mau running tuh, jangan politisasi olahraga ini gitu. Itu saya bagus tuh imbonya. Semua event olahraga lah. Iya, karena itu masuk pada ide gagasan tuh. Walaupun nggak gampang, saya yakin nggak gampang. Kalau otomatis kayak Pak Erick kan ketua federasi, jadi calon wakil presiden juga. Ya, itu yang saya bilang. Kalau kita berkaitan sama itu konflik of interest-nya. Ya, makanya nanti kita bicara lain lagi tuh soal bagaimana capres ini nanti kalau sudah kalau bisa dari sekarang mundur itu. Kalau memang mau jadi nyalon presiden tuh. Jadi free. Jadi orang main tuh dalam playing field yang sama tuh. Betul-betul yang menteri, yang gubernur, yang punya jabatan-jabatan publik supaya tidak dikait-kaitkan orang tuh. Karena sulit kita untuk tidak mau mengait-ngaitkan. Dikaitkan begini Pak, bukan gini. Gini Bang. Gini. Ini kalau kaitkan gini Bang, itu udah tajam. Iya. Kalau ini kan masih senggol-senggol barang itu. Maksud saya nggak usah sampai ke situ. Jadi saya setuju, ini stop. Ya menurut saya apa yang dilakukan Anies Baswedan membangun stadion JIS yang seperti itu, yang semua orang juga akui itu baik gitu dan itu punya kontribusi terhadap sepak bola, ya apresiasi aja. Ada yang perlu dibenahi untuk U17 yang akan datang, benahi bagus-bagus. Maksud saya adalah benahin saja itu dramanya, diturunin tuh dramanya sehingga tensi-tensi pembicaraan sepak bola kita tidak pada hal-hal yang kayak gini nih. Itu tadi kita bisa beralih pada hal bagaimana persiapan PSSI untuk mendidik anak-anak ini itu untuk bertanding nanti bagus, jangan naturalisasi lagi. Ingat, yang U23 kemarin itu berapa naturalisasi itu? Loh, kalau kata bapak kita itu Bang, ya banyaknya ini putra bangsa kita ini, masa nyari pemain 24 orang aja susah sekali kita ini. Kata Mas Nyarwi, pengamat dari UGM, jangankan timnas, NU aja ada naturalisasi sekarang. Jadi NU natural sama NU naturalisasi. Coba lihat ya Ri, kalau kita lihat tensi kebanggaan itu kurang. Coba lihat kemarin tuh, betul, bagaimana turun dari airport. Ya, glorifikasi kan
Betul. Pejabat-pejabat kita di dunia itu kan berharap ada glorifikasi kan. Bahkan ini macam-macam. Tapi coba lihat respon publik pengendara jalanan. Nggak ada. Karena apa? Ketika ada naturalisasi itu nggak merasa kita itu. Betul. Nah, itu penting itu. Ya kalau nggak panggil aja orang-orang dari orang-orang top sana. Indonesia kan dia itu. Ini juga menurut saya naturalisasi ini proses politik nggak bang? Iya. Politik. Nah itu maksud saya itu. Kalau kita mau menjadikan anak-anak bangsa ini, latihlah mereka itu. Tapi kan ada transfer knowledge bang. Itu. Yang naturalisasi itu masih warga Indonesia. Ada darah Indonesia. Ada darah Indonesia. Ya, jadi warga negara Indonesia lah, wah. Ya maksudnya. Nggak, kalau saya Kalau naturalisasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang haram, tapi jangan banyak-banyak juga gitu loh. Kita nggak bicara hal-hal Iya, ini. jadi Kita kalau- bicara semangat kita. FIFA Kalau juga kan kompetisi membatasi liga, bentar, Bang. klub-klub. Bentar bang, kalau kompetisi liga is fine tuh, klub-klub. Tapi negara menurut saya itu penting tuh. Kalau negara itu penting, warna sebagai sebuah negara itu penting. Tapi kalau liga, oke, silahkan orang main dan kemudian terjadi naturalisasi. Tapi itu di Eropa dibatasi juga. Justru maka dari itu bang, itu klub saja dibatasin bang. Apalagi negara, ini pride negara sebagai sebuah bangsa. Ini juga penting menurut saya. Dan saya yakin ini kan menjadi masalahnya kalau kesadaran nggak gitu nggak pecinta sepak bola menang-menang, kita. nggak juara-juara kalau nggak pakai begitu kan. Nggak, jadi idealnya betul bang, naturalisasi. Saya termasuk orang yang ya mengharamkan tidak, tapi ya jangan terlalu kemudian Ya. kita berharap banyak pada naturalisasi. Ini kan cuman crash Jangan- program aja. Jangan ya, jadi karena ingin- senjata utama ya mas Iya, ya. ingin sesuatu yang cepat gitu ya. Kemudian akhirnya pemain-pemain yang naturalisasi diambil. Boleh aja naturalisasi, tapi itu tadi bang, kalau dipotong itu darahnya harus ada Indonesianya. Kalau nggak ada, saya pikir nggak usah. Karena pernah terjadi juga kan banyak warga negara Brasil misalnya. Kalau nggak ada ininya, mana ada Kemudian- darahnya. Ah. Kalau nggak ada ininya, mana ada Kemudian darahnya. di naturalisasi juga, tapi kan nggak ada hasilnya gitu. Oke lah, sekarang kita boleh gembira karena setelah 32 tahun kita berhasil meraih Juara. medali emas SEA Games, Ngalahin gitu Vietnam ya. dengan personil naturalisasi. Iya, jadi- Thailand. Thailand. Di semifinal kita mengalahkan Myanmar pun menang kita Vietnam. kemarin, Iya, kan? Jadi artinya ini sebenarnya sudah sesuatu yang bagus ya. Saya tidak ingin memuji Pak Erick, tapi start yang bagus sebenarnya untuk Pak Erick. Tinggal dia bisa nggak nih konsisten untuk melanjutkan program-program Naturalisasi ini. bukan naturalisasi, program tim nasional lah yang kita kejar. Kelompok umurnya itu tadi Ya. Bang. Tadi saya Dengan sempat membatasi naturalisasi kan ya, gitu. kan akan lebih bangga kalau pemainnya itu local pride. Ya. Akan lebih bangga seperti itu gitu. Mas Krisit, ini kan U17 akan ada akhir tahun. Ya. Itu lagi panas-panasnya tahun politik. Ya. Itu nanti menurut Anda akan dimanfaatkan nggak untuk ajang siapapun yang akan Panggung memanfaatkan politik, ini Jangan menjadi sampai panggung deh kita politik? udah banyak gitu Menurut saya, pelajaran. menurut Dan saya gimana? ya, akan jadi bumerang kalau ada mereka Iya, mau kita mencoba itu akan jadi bumerang. udah punya pengalaman. Misalnya Ingat kalau nggak ketua, waktu kalau ketua federasinya nanti jadi salah satu kandidat gimana? nggak waktu zamannya PSSI dipimpin oleh Pak Nurdin Halid, itu kan sempat itu pemain-pemain timnas kita eret kemana-mana gitu kan. Oh, iya, Akhirnya menjadi sesuatu yang nggak bagus. Sementara Kalah. prestasinya akhirnya Iya. nggak muncul gitu. Iya. Ya jangan sampai justru pemain-pemain yang sebenarnya pure Kontraproduktif. iya, hanya untuk memikirkan bagaimana dia menjadi pemain yang hebat kelak ke depannya, kemudian diseret-seret ke urusan-urusan Ya. politik seperti Nah ini. problemnya ketua federasi kita kan ada kemungkinan juga nih jadi salah satu kandidat. Dan persinggungannya nanti itu di saat masa-masa jelang pilpres ini lagi paten-paten ini mas. Ya nanti bagian kita lah yang ngingetin. Tapi begini ya, Ingat, jadi tidak selalu untung juga ingin memanfaatkan olahraga ini. Maka misalnya Erik ingin memanfaatkan U17 ini, ya Piala Dunia U17 ini untuk kepentingan politik dia. Kalau kalah, kalau tiba-tiba tadi baru start pertama aja udah Digulung ya. digulung kan, apa yang mau dibanggakan? Nah jadi ini kebanggaan ini jangan bicara kebanggaan fisik, tapi kebanggaan prestasi ini penting. Nah, kasih Gitu dulu loh. sebagai penutup cerita Fir'aun soal kebanggaan ini bang. Ya satu ya, Ya. saya sebelum masuk ke Fir'aun, saya mengharapkan Anies sekarang keluar kandang. Bukan fisiknya, pikirannya harus keluar. Apa ide dan gagasan? Apa yang dimaksudkan dengan change, perubahan? Apa yang dia maksud dengan continuity? Itu harus dijabarkan. Ini diskusi menarik ini. Jangan disimpan-simpan. Ini harus dibikin serinya nih. Nah kita lanjut tetap Nah, Ya kan? ini menarik Kalau ini. ini nanti Nah, disimpan-simpan menarik ini. terus, Nah. terus orang nggak tahu apa sih yang mau dirubah. Tapi abang Demokrat, yakin disimpan ya? Demokrat tidak jelas apa yang mau dirubah. PKS nggak jelas, Nasdem nggak jelas, Tapi Anies abang juga yakin jelas. ini disimpan sama Anies ya?
Saya nggak tahu. Disimpan apa nggak ada, Bang? Jangan, kalau ada jangan disimpan-simpan. Ya, kalau nggak ada lebih parah lagi kan. Tapi ini menarik ini. Jadi maksud saya jangan sampai Mantap juga ini selanjutnya gitu. capres-capres ini bolak-balik yang diberitakan Jokowi makan sama Prabowo, Ganjar ketemu Jokowi, Anies ke sana ke tempat kampung SBY itu. Pacitan. Ini ide dan gagasan semua capres ini harus kita tahu. Iya. Gitu loh. Dan itu harus jelas ABCD-nya itu apa. Kok bicaranya melanjutkan IKN, melanjutkan infrastruktur. Ini kan bukan ide dan gagasan, ini kan teknis, pelaksanaan. Siapapun presiden sebenarnya nggak sulit menjalankan itu, gitu loh. Kalau ada duitnya, ada tenaga ahlinya, ada semua kan. Tetapi kan kalau kita bicara ide, gagasan, dan visi Indonesia ke depan itu seperti apa? Apa yang mau kita rubah dari kekurangan-kekurangan sekarang? Apa yang mau kita lanjutkan dari kelebihan-kelebihan sekarang? Itu harus jelas. Ini yang menurut saya itu. Nah makanya kalau kita kaitkan dengan Fir'aun itu kan ada dua penyakit. Fir'aun ini satu, dia zalim dan sombong. Fir'aun ini Ramses II. Nanti dulu lah, jangan terlalu teknis pokoknya. Teknis. Nanti dulu nanti. Kalau Nggak, maksudnya di era siapa nih? Fir'aun di era Ramses. Fir'aun Ramses II pun ngikut di sini. pokoknya Fir'aun yang zalim dan sombong. Oke. Ya kan? Nah, pasal 3 tadi Bang, pasal 3. Iya. Fir'aun ini kan dua sifat ini yang dia paling jelek. Dia satu zalim dan sombong. Ada orang zalim tapi nggak sombong. Zalim tapi nggak sombong, senyum-senyum dia bunuh orang pelan-pelan. Iya. Ya kan? Iya, Tidak Fir'aun. terang-terangan. Belum Fir'aun. Belum Fir'aun karena cuma satu. Zalim aja tapi nggak sombong. Nggak sombong. Ada satu lagi orang sombong Tapi nggak zalim. Ada Fir'aun ini zalim dan sombong. Nah kira-kira kalau jadi pemimpin Jangan kayak gitu. jangan zalim dan sombong. Salah satu aja. Nah, artinya salah satu pun tidak boleh. Iya. Iya kan? Apalagi dua-dua. Apalagi dua-dua. Dan ada seorang perempuan pada zaman Fir'aun dizalimi oleh suaminya. Setiap hari digebukin sama suaminya sampai berdarah-darah. Tapi darah-darahnya itu tidak sampai ke leher ke atas, badan aja. Ya kan? Iya. Datanglah dia mencari siapa kira-kira yang bisa membantu dia supaya suaminya ini tunduk, patuh, dan mencium kaki si istri. Supaya jangan mukul-mukulin lagi istrinya. Datang dia kepada satu ulama syekh nih, orang besar pada zaman Fir'aun. Dia datang, tanya, Syekh, ada nggak kira-kira amalan Untuk atau doa-doa supaya suami saya ini jangan mukulin saya lagi, tapi dia tunduk dan patuh kepada saya. Mikir ini Syekh. Waduh, agak berat ini kata dia. Ada cara dia bilang. Kalau gitu kau cari 5 bulu serigala. Perempuan ini kan mikir bagaimana cabut bulu serigala. Ya kan? Serigala ini nggak pernah sendiri-sendiri, bergerombolan. Tapi udahlah dia bilang, karena dia ingin betul suaminya supaya tunduk sama dia. cari sama dia. Dia cari sama dia. Pergi ke padang pasir. Ada serigala. Dia lihat rombongan serigala. Ya kan? Dari rombongan serigala ini dia intip kemana nih serigala ini. Rupanya ada guanya. Serigala kan suka tuh kalau malam masuk gua kan. Gelap. Dah. Pertama dia bawa daging. Taruh agak jauh dari pintu gua. Datang serigala makan semua. Jadi serigala ini nggak jalan kemana-mana. Daging udah ditaruh sama orang ini. Hari kedua makin dekat ke pintu. 3 makin dekat ke pintu. 4 makin di mulut pintu. Yang kelima, hari kelima dia masuk ke dalam gua, kasih makan di dalam gua. Semua serigala itu udah kenal sama dia. Ya kan? Wah ini orang baik, kawan kita, kata serigala ini ya. Bayangkan tiap hari dia kasih kita makan dan kita nggak perlu berburu, kata si serigala. Dan ini instingnya serigala ya. Serigala betul? Serigala. Wolf. Udah. Panjang kali ceritanya. Jadi dia gendong anak serigala. Jangan lu potong. Dia gendong anak serigala, induk-induk serigala senang, ya kan semuanya kumpul. Berhasillah dia mencabut 10, bukan 5.
10 bulu serigala. Melampaui KPI ya. Melampaui target FIFA. Akhirnya dia datang Standar FIFA. dia datang ke Syekh tadi ini. Syekh, ini bulu serigala. Ah, nggak percaya saya. Benar ini serigala, kata si Syekh itu. Benar, bagaimana caranya? Kok bisa ini? Dia ceritalah proses dia itu berhasil mencabut itu dengan memberi makan tadi. Si Syekh ini bilang, mana bisa aku percaya suami kau pukul kau. Serigala aja tunduk sama kau. Oke, ada 3, Dit. Apa? Pertama, ini kayaknya udah agak cukup kumpulan cerita Fir'aun Bang Zulfan kita jadiin satu konten nih. Betul. Nah kan, yang kedua yang bikin gua agak sedih tadi, nyebut Menpora. Ini teman seangkatan gua di kampus, udah jadi menteri. Gua sekarang masih diskusi sama lu nih. Sedih banget hidup gua nih kan. Jangan-jangan dia yang sedih, nggak bisa diskusi sama dia. Iya juga ya, betul juga. Yang ketiga, Tidaknya lu nggak pening. Iya. Nggak sampai ke Jaksan Agung. aduh gak ikut gua. Nah, Gue menghindari kalimat itu. yang ketiga, Dit. Kita kadang-kadang kan begini dalam konteks ini. Dipotong Fir'aun bola lagi. kan. Bukan Fir'aun. Jilid dua nih, jilid dua, Kadang-kadang jilid dua. begini kan. Beruang, Bang. Waktu kita masih aktivis dulu kita lihat enak kali gitu kawan itu naik BMW, naik Mercy gitu kan. Dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya dia mikir, enak kali orang tuh bisa makan bakso di pinggir jalan, nggak ada masalah. Wah ini kredit di bank, kejar-kejar. Gitu juga. Jadi hati-hati. Bener Hati-hati, juga. Kang. Iya, betul. Kau hati-hati. Yang ketiga, Dit. Ya kan? Pak Anies tuh nggak pernah bangun JIS. Karena yang bangun JIS Tukang. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.